Nah, sekarang boxnya sudah kita keluarin dari inkubator. Kita buka ya, coba ya. Oke, 6 telur ini umurnya sama. Saya coba lupa kasih tanggal. Tapi ini udah sekitar 4 bulan ya. Ini ada satu yang sudah menetas. Ini kalau sudah pecah seperti ini biasanya udah dari kemarin dia pecah telurnya. Biasanya dia prosesnya 1-2 hari buat keluar secara total ya. Coba kita lihat sekarang. Bayi cherry head umur sehari, ini berarti umur sehari atau 2 hari. Kita lihat. Oh, sudah keluar dia, ternyata sudah keluar sempurna ya. Sudah bergerak. Oh, bergerak bayinya, sudah bergerak bayi cherry head. Sekarang coba kita ambil cangkangnya. Ini dia sudah keluar sempurna, jadi saya bisa pegang. Oke, cangkangnya. Ini kondisi bayi ketika baru menetas. Coba kita lihat bawahnya. Ini biasanya masih masih sangat lembek. Jadi bagian karapasnya lembek. Di bawahnya ini plastronnya masih sangat kecil sekali. Bekas kuning telurnya, yolknya juga masih belum rapat. Secara fisik sih sempurna dan insya Allah ini sehat. Kepalanya juga ini bakal merah ngeblok, sudah terlihat. Oke, selanjutnya kita coba ukur ya, bayi cherry head yang baru menetas itu ukurannya berapa senti. Oke, kita lanjut ukur. Ini cangkangnya kita keluarin dulu, taruh sini. Pegangnya hati-hati, masih lembek ini dia. Kita balik ya, coba ya. Lima. Oke, sekitar 4 cm. 4 cm plastron ya. Nah, ini kura-kura nggak boleh dibalik sebenarnya. Kita untuk kebutuhan ngukur aja kita balik. Jadi baby kura-kura itu 4 cm plastron. 4 cm plastron. Kura-kuranya bergerak. Oke. Selanjutnya 5 telur adik-adiknya ini, insya Allah dia akan menetas kira-kira dalam jangka 2 minggu ini. Jadi 14 hari ke depan saya lihat sih telurnya ini baik semua ya, bagus semua. 14 hari ke depan insya Allah adik-adiknya segera menyusul. Kondisi vermikulitnya juga masih lembab, tidak perlu dilembabkan lagi. Bayi kura-kuranya terlihat sehat, alhamdulillah. Dia jalan. Jadi bayi kura-kura ini sebenarnya ya, sampai seminggu 4 hari sampai 7 hari dia ini tidak makan kuat, karena kan masih ada sisa makanan dari telurnya ya, itu yang di tengah-tengah plastron, dia belum rapat. Perawatannya untuk baby seperti ini tidak perlu outdoor, jadi dia di indoor saja dengan suhu ruangan
jemur panas matahari pun sepertinya belum perlu, sampai dia seminggu atau 2 minggu baru kita keluar kena matahari. Ini nah, selanjutnya bayi kura ini emang harus sudah dipisahin ya. Kita pisahin dari adik-adiknya yang masih di dalam telur. Kita siapin tempatnya untuk kira-kira kalau di saya sih 6 cm aja udah saya piara di outdoor ya. Jadi dari 4 cm sampai 6 cm di indoor, jemur sekali-sekali, ntar di ukuran 6 cm saya udah outdoor full. Jadi insya Allah ini kura-kura baby, KTP-nya, akte kelahirannya Bekasi. Jadi insya Allah udah sesuai dengan suhu, cuaca maupun iklim yang ada di Indonesia. Oke, kita coba prepare tempat kura-kura untuk hari pertama. Nah, untuk tempat kura-kura umur 1 hari nih, 1 hari atau sampai sebulan, saya biasanya naruh di baskom kecil seperti ini. Tidak terlalu rumit, tidak terlalu sulit mencarinya. Ini di toko kelontong udah banyak. Ukuran baskomnya sekitar segini nih. Ini jengkal saya seperti ini. Berapa nih? Satu jengkal kan 20 cm ya. Sekitar 30 cm lah, atau sekitar ini. Oke. Untuk memudahkan maintenance nantinya, artinya membersihkan kotorannya ya. Bersihkan kotoran. Sorry, ada kaki buat bantuan nyobek kertas. Ini saya taruh alasnya pakai kertas. Nah, kalau sekarang sini kertas HPS. Kertas HPS juga yang bekas aja, jangan yang baru, sayang, kita go green. Kalau ada kertas koran bagus gitu. Nah, seperti ini aja sebenarnya. Seperti ini sudah mumpuni ya. Kita piara sampai sebulan di sini, kita kasih makan. Kalau dia kotor, tinggal angkat kertasnya. Sekarang kita masukin tadi mana baby cherry head umur 1 hari. Mana dia? Wah, tuh udah jalan-jalan, alhamdulillah. Sehat kuranya. Udah bisa muter-muter sendiri deh. Nah, kita ambil ya, kita masukin. Nah, kita taruh sini. Ini bisa disimpan di dalam rumah atau di teras rumah. Cuma kalau di teras dipastikan dia tidak ada predator ya, kayak kucing, tikus gitu. Kalau saya sih biasanya taruh di teras rumah aja. Biasanya kura-kura dikasih lampu. Cuma kalau saya biasa piara kura nih dari bayi sampai besar, terutama yang cherry head, saya nggak pakai lampu. Jadi benar-benar seperti ini aja. Ketika udah seminggu dia udah bisa dijemur, kita jemur sambil direndam. Oke, ntar insya Allah di scene berikutnya kita lihat perawatan ketika menjemur. Karena kalau sekarang belum perlu dijemur. Ibarat dia kalau di hutan tuh baru lahir keluar tanah terus masih di semak-semak dan belum mencari sinar matahari, sambil nunggu yang adik-adiknya menetas. Oke, sementara kita simpan sini dulu. Besok atau 2 hari coba kita kasih makan ya. Alhamdulillah ada telur lagi yang menetas. Ini berarti telur kedua dari yang kemarin sudah menetas. Dan kita terlewat waktu dia mecahin telur nih. Anak kura-kuranya posisinya sudah di luar telur. Nah, ini dia. Nah, ini telurnya. Ya, kita terlewat proses si bayi kura memecahkan telurnya. Biasanya ini sudah 1 hari nih, 1 hari
Jadi kura-kura itu sudah berada di luar. Coba kita lihat anak kura-kuranya ya. Alhamdulillah ini sehat. Oh, masih ada yolknya, masih ada. Bawahnya masih berantakan. Plastronnya masih nekuk, karena emang kalau bayi kura baru lahir seperti ini, jadi dia posisi plastronnya tuh masih nekuk-nekuk, terus masih ada sisa dari apa namanya nih, sisa dari kuning telurnya sebagai cadangan makanan. Kondisinya kita lihat skutnya normal, ada 13 dan berjajar rapi. Kita lihat kepalanya. Ini kepalanya calon merah. Oke, kita gabungkan dengan kakaknya yang lebih dulu lahir. Ini jaraknya sekitar seminggu nih, telur yang pertama dengan telur yang kedua. Oh, cukup lincah, sehat bayinya. Sekarang kita pindahkan bayi kura yang kedua ke tempat yang kemarin kita sudah siapkan untuk yang pertama. Nah, ini dua bayi kura-kura cherry head. Yang pertama pastornya sudah rata dan yolknya juga sudah masuk walaupun masih ada sedikit. Ini bayi yang kedua, plastronnya masih nekuk-nekuk karena bawaan telurnya masih sisa cangkang. Besarnya hampir sama. Oke, selanjutnya kita tunggu telur-telur berikutnya menetas. Biasanya dalam waktu seminggu ini mereka akan menetas. Nah, ternyata ini yang satu bukan telur cherry head nih, saya tandain Y. Jadi yang cherry head bareng itu ada 3 lagi yang belum netas. Yang ini Y waktu itu dari yellowfoot. Jadi yellowfoot saya ada sepasang, yang betinanya mengeluarkan 1 telur. Saya juga belum tahu ini fertil atau infertil, ntar coba saya center apakah ada embrionya atau tidak. Harapannya sih fertil ya, tapi biasanya kalau telur pertama itu menandakan bahwa betinanya itu sudah cukup matang untuk dibuahi oleh sang jantan. Oke, kita tunggu nextnya, telur berikutnya menetas. Oke, selanjutnya ini kayak sepertinya ada yang menetas lagi, berarti telur ketiga yang menetas. Nah, ini yang sebelah kanan, nah ini menetas tuh, itu ada kepalanya keluar. Jadi baby cherry head itu mecahin telurnya pakai ujung mulutnya, yang bagian atas tuh lancip dia. Nah, dia buat mecahin telurnya. Kita lihat. Nah, ini dia sudah pecah, gerak-gerak, itu ada kepalanya lagi terus berusaha. Ini kita biarkan saja, insya Allah besok sudah keluar biasanya. Jadi proses seperti ini tuh bisa seharian lah. Itu dia. Nah, ini kepalanya nih. Ini dia kepalanya. Oke, kita biarkan saja, kita taruh lagi. Taruh kembali. Biarkan dia menetas secara alami. Oke, kita tutup kembali, kita
simpan kembali di inkubator, besok kita lihat lagi. Oke, sekarang kita lihat lagi yang kemarin sudah memecahkan telur tapi belum keluar dari telurnya. Hari ini sepertinya sudah keluar. Nah, ini dia. Nah, ini adalah yang kemarin mencoba keluar dari telur. Sekarang posisinya dia sudah di luar. Kita lihat telurnya. Oh, udah kosong. Telurnya sudah kosong. Kita taruh lagi. Nah, ini babynya yang baru keluar dari telur kemarin. Kemungkinan semalam nih udah keluar. Tuh, merahnya bagus nih nantinya, ngeblok satu kepala. Nah, ini dia yolknya masih ada tuh. Yolk itu adalah cadangan makanan sama dia di telur. Nah, ini sampai beberapa hari ke depan masih belum makan karena masih mengambil makanan yang dari telurnya. Ini plastronnya, lihat kiri kanan ini yang saya tunjuk pakai jempol, masih melipat karena baru keluar dari telur. Nantinya dia akan lurus seiring dengan pertumbuhan badannya. Oke, kita lihat kakak-kakaknya yang kemarin ya. Nah, ini kita satuin dulu sini. Nah, ini dia dah kakak-kakaknya kemarin. Ini yang umurnya udah 3 minggu. Udah 3 minggu. Plastronnya juga sudah lurus, sudah bagus. Sebelumnya juga dia melipat kayak yang tadi. Sekarang plastron udah bagus, yolknya juga sudah hilang. Ini udah makan. Yang umur 3 minggu ini dia sudah makan. Makannya daun murbe, sawi, daun kembang sepatu juga makan. Ini yang umurnya 3 minggu. Yang tadi 2 minggu, yang ini 3 minggu. Sorry, yang ini 3 minggu. Ini yang lebih dulu nih, 3 minggu. Ini umurnya 2 minggu. Nah, yang umur 2 minggu juga plastronnya sudah bagus. Plastronnya sudah lurus, sudah makan juga, makan normal. Nah, oke. Nah, sudah bergabung dengan kakak pertama dan kakak kedua. Insya Allah pertumbuhannya nanti bagus, makannya banyak, cepat besar, marbalnya bisa keluar. Oke. Kita tunggu satu lagi nih telurnya yang belum menetas. Kalau yang ini telur yellow food baru keluar satu. Saya juga nggak tahu nih fertil atau infertil. Coba saya masukin inkubator juga. Mungkin menetas, mungkin juga tidak. Oke, kembali lagi dengan bayi ketiga. Yang tadi kondisinya masih kotor. Saya mau menunjukkan posisi plastronnya ketika sudah dibersihkan ya. Nah, ini dia lebih jelas. Jadi masih melipat, dia mengikuti bentuk telur. Jadi plastron ngelipat. Ntar ini yang jadi lurus nih, yang di jempol saya. Terus ini yolknya putih, lama-lama menghilang, masuk ke dalam plastronnya. Ya, yolknya tuh dari samping seperti ini. Nah, ini kita biarkan saja nih. Ini cadangan makanannya baby. Tuh matanya bagus, matanya melek, sehat insya Allah. Oke, saya taruh kembali. Oke, setelah yang paling tua nih umur 3-4 minggu, ada yang 2 minggu dan yang kemarin baru netas ya. Sekarang sudah bisa direndam jemur, sambil direndam dan dijemur. Jadi fungsinya supaya tidak terlalu panas dan baby-baby ini bisa minum. Jadi saya di kandang nggak kasih minum, jadi dia minum sekali sehari aja ketika direndam dan dijemur. Dan biasanya saya kalau rendam jemur itu ada bagian yang
adem dan bagian yang full kena matahari. Jadi nanti kura-kuranya bisa menyesuaikan sendiri. Seandainya kita lupa atau ada kegiatan lain jadi agak lupa gitu, terus ntar kura-kuranya dia kalau, nah ini kayak yang kecil ini nih, yang kemarin baru netes, sepertinya dia tidak memerlukan matahari terus menerus, dia bisa lari yang ke adem. Begitu juga yang lainnya, nanti ketika sudah cukup dia akan lari ke tempat yang adem. Sebenarnya untuk menghindari ini sih, kalau lupa kura-kuranya bisa minggir ke yang adem sendiri, karena kalau full semuanya matahari ketika kita lupa takutnya kepanasan, nanti bisa dehidrasi. Fungsi air juga buat supaya kura-kura tidak dehidrasi. Nih coba kita lihat plastronnya ya, yang berapa ya, 2 hari yang lalu netes ya. Nah masih ada yolka dikit, plastronnya juga sudah mulai hampir rata, lekukannya udah hampir hilang. Kalau yang ini sudah sempurna, plastronnya sudah rata, udah rata. Ini juga sudah rata. Oke, rendam jemur biasanya saya hanya 15 menit. Setelah rendam jemur ini saya kasih alas lagi, kertas atau koran yang kering, terus dikasih makan. Makannya bisa daun murbe, bisa pepaya, bisa sawi. Oke. Setelah direndam jemur, selanjutnya kita kasih makan. Nah ini makannya sekarang daun murbe. Insya Allah kalau udah makan seperti ini, babynya tinggal melanjutkan aja memeliharanya, rutinitas tiap hari, insya Allah sehat dan cepat besar. Jadi bisa dibilang masa-masa kritisnya dari mulai yolk hilang sampai dia makan itu sudah lewat. Jadi artinya sudah normal lah, tinggal membesarkan aja. Sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi nanti di tips and trick memelihara bayi kura-kura darat.